Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan tayangan kedua, yaitu mengenai hadis-hadis dan sunnah Rasulullah yang perlu kita ketahui bersama sebagai umat muslim. Mari kita saling mengingatkan, saling menginformasikan, dan saling mentadabburi. Ya, kalau di video lalu kita sudah dari buku ini sudah membaca, kita kembali ke urutan ke-11. Hadis yang ke-11 yang disampaikan di buku ini yaitu orang Islam yang utama. Dalam hadis ini disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rasulullah, ayyul islami afdalu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barasulallahi ayyul islami afdalu? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang diartikan bahwa, ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang terbaik itu? Rasulullah menjawab, ialah orang Islam yang orang-orang Islam sesamanya merasa aman dari gangguan lidah dan tangannya. Ya, Islam yang baik itu, yang terbaik menurut Rasulullah adalah dia orang Islam dan berhubungan dengan Islam sesamanya, dan orang-orang itu merasa nyaman dan aman dari gangguan lidah dan tangannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya kita masuk ke yang ke-12, yaitu terkait muslim yang sempurna dan hijrah yang sebenarnya. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manaha. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara manahalahu anhu. Saya ulangi. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajaru ma nahallahu anhu. Orang yang sempurna Islamnya ialah orang yang menyelamatkan orang-orang Islam lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang yang sebenarnya berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Saya ulangi ya, artinya orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang menyelamatkan orang-orang Islam lainnya dari gangguan lidah dan tangannya.
Itu orang yang sempurna Islamnya, orang yang menyelamatkan orang Islam lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Kemudian orang yang sebenarnya berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang ke-13, ini terkait menjaga lidah dan tangan. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang sempurna Islamnya adalah orang yang menyelamatkan orang-orang Islam dari gangguan lidah dan tangannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim. Orang yang sempurna Islamnya itu adalah orang yang menyelamatkan orang-orang Islam lainnya dari gangguan lidah dan tangannya. Jadi lidah dan tangan tidak boleh mengganggu sesama muslim. Kemudian yang ke-14 adalah terkait larangan jangan menyakiti tetangga. Kemudian berbicaralah yang dengan baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jahrahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faliyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah dengan baik atau diam sajalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ke-15 adalah terkait hadis tentang hormat menghormati. Innallaha ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Saya ulangi. Innallaha ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah SWT telah memberi wahyu kepada saya agar kamu sekalian hormat menghormati satu sama lain, sehingga seseorang tidak menganiaya orang lain dan seseorang tidak sombong terhadap yang lain. Tadi diperintahkan Allah melalui penyampaian Rasulullah untuk saling hormat menghormati, sehingga tidak ada saling menganiaya satu sama lain, tidak ada yang sombong satu sama yang lain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selanjutnya yang ke-16, ini terkait kerelaan dan kemurkaan ibu dan bapak. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan Allah pun tergantung pada kemurkaan ibu dan bapak. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi. Jadi tentu berbuat baik kepada bapak ibu bapak itu hal yang wajib, karena kalau beliau murka, marah, maka
Allah pun akan murka. Kemudian ke-17 terkait hadis tentang sopan santun kepada ibu dan bapak. Ini cukup panjang hadisnya. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bihusni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala summu man qala abuka. Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqu bihusni sahabati qala ummuka qala summa man qala ummuka qala summu man qala ummuka qala summu man qala abuka. Datanglah seorang laki-laki menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling patut ditemani dengan sopan santun?" Jawab Nabi, "Ibumu." Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa pula? Nabi menjawab, "Ibumu." Nabi itu tanya pula, kemudian siapa? "Ibumu." Siapa lagi? Nabi menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang ke-18 ini terkait 6 perkara jaminan surga. Idmanu li sittah admanu lakumul jannah usduku idza haddan syaddatun ishaddatun wa'afu idza wa'addatun wa'addu idza utimu idza tumintun wahfadu furujakum wa quddu ad-darakum wa kuffu aidiyakum. Idmanu li sitta adnanu lakumul jannah usdugu idza haddatum wa'afu idza wa'attum wa'addu idza tumintum wa'fadhu furujakum wa gutli du adorakum wa kuffu aidiyakum. Berjanjilah kamu sekalian kepadaku bahwa kamu akan mengerjakan 6 perkara ini. Niscaya aku menjamin kamu masuk surga. Yaitu 1, jika kamu berbicara, berkatalah yang benar. Kemudian yang kedua, tepatilah apabila kamu berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah apabila kamu mendapat amanah dari orang lain. Yang keempat, jagalah kehormatanmu. Kelima, pejamkanlah matamu terhadap larangan Allah. Dan yang keenam, tahanlah tanganmu, jangan suka menyakiti orang.
Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya yang ke-19, yaitu terkait berkata benar dan dusta. Alaikum bisidqi fa inna sidqah yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa ma yadzalul abdu yasduku wa yataharra sidqah hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilal dar wa la yazalul abdu yaksibu wa yatahayyar wa yatakhara kadhiba hatta uktaba indallahi kadzaba. Hendaklah kamu sekalian berkata benar, karena sesungguhnya berkata benar itu menunjukkan ke arah kebaikan, sedangkan kebaikan itu menunjukkan ke arah sorga. Demikianlah seseorang senantiasa membiasakan berkata benar dan cenderung pada berkata benar, akhirnya orang itu dicatat di sisi Allah sebagai orang yang selalu benar. Dan jauhilah berkata dusta, karena sesungguhnya berkata dusta itu mengarah kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa masuk neraka. Demikianlah bila mana seseorang membiasakan berdusta dan selalu cenderung berkata dusta, akhirnya dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat pendusta. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ke-20, hadis terakhir pada episode ini. Inna mimma adrakan nas min kalami nubuwatil ula idza lam tahi fasna ma syi'ta. Ini terkait hadis tentang rasa malu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastashi fasna ma syi'ta. Sebenarnya di antara yang dapat diketahui orang dari sabda-sabda kenabian yang dahulu-dahulu ialah, kalau kamu tidak tahu malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Ulangi, sebenarnya di antara yang dapat diketahui orang dari sabda-sabda kenabian yang dahulu-dahulu ialah, kalau kamu tidak tahu malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis ini diriwayatkan oleh riwayat Imam Bukhari. Ya, kalau tidak tahu malu, ya berbuatlah sekehendak hati kita. Tidak ada harga diri. Baik, teman-teman, barangkali itu hadis yang ke-20. Insyaallah nanti kita lanjutkan di tayangan berikut, hadis 21 sampai 30. Jadi kita akan bacakan tiap tayang itu 10 hadis. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf jika ada yang salah-salah baca. Kalau ada koreksi silakan untuk perbaikan. Demikian, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.